Kita tunggu beberapa menit dulu ya, sambil menunggu yang lain dulu. Untuk yang berbicara nanti dari Mas Kori ya. Kita tunggu Mas Kori join juga. Terima kasih. Halo, Bima. Ya, Kori. Oh, sudah Sebentar. tersambung, Bima? Sudah. Kita tunggu yang lain dulu nih. Oke. Sebentar. Mungkin Mas Kori kalau mau nampilin sesuatu juga boleh. Oh, siap. Oke. Ini sepertinya masih banyak beberapa yang belum buka suaranya sih. Jadi kemungkinan nggak bisa didengar nih. Sebentar. Suara dari siapa nih? Suara dari kita nggak bisa didengar sama ada beberapa nasabah. Bisa Sebentar. kan? Coba Iya, dites ini ada buat. empat nasabah lah. Sebentar. Waduh, ada suara siapa tuh?
Iya, untuk Kori kalau misalkan ada yang mau di-share silakan bisa kita langsung mulai aja untuk pembahasan market di hari ini. Ya, silakan. Slide-nya Bima, slide-nya lu ditampilkan. Yang oke. Bentar. Yang belum ada suaranya mungkin bisa di mute-nya bisa dihidupkan dulu ya. Sorry, bukan mute-nya, apa namanya, audionya. Bentar. Kalau mute-nya jadi bisa ngomong. Bentar ya. Biasanya dari audionya yang harus dirubah. Biru. Oke, Mas Kori. Ya. Halo teman-teman. Kita mulai aja ya, Bima. Mulai aja. Iya, langsung aja. Ya, untuk hari ini kita coba akan lihat market ya. Market sedang berjalan, kemudian nanti teman-teman juga bisa sekalian untuk bertanya level saham dari support maupun resistennya gitu. Jadi silakan aja nanti ditanyakan sambil kita langsung melihat kondisi market pada saat hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi itu, saya coba menjelaskan dulu karena dari kemarin ini banyak yang chatnya itu pertanyaannya ini gitu. Apakah ISG sudah rebound? Gitu. Atau misalkan pertanyaannya itu coba di next slide-nya Mas Bima. Atau nah, pertanyaannya itu banyak. Pertanyaan terkait dengan apakah ISG sudah balik arah. Kemudian apakah sudah boleh beli saham sekarang. Nah, itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita simpulkan, kalau dari kita, kondisi seperti ini memang nggak bisa kita prediksi secara pasti ya. Artinya kalau kita tujuannya untuk mencari harga terbaik itu udah dipastikan akan sulit. Karena kan nggak ada patokan, nggak ada ukuran yang jelas di level berapa indeks ini akan berhenti turun gitu misalkan. Nah, terus kapan indeks ini akan naik? Nah, itu nggak ada ukuran yang jelas. Artinya yang bisa kita lakukan itu ya jangan mencari harga terbaik gitu. Tapi cicil secara bertahap dengan manfaat atau misalkan trading cepat di sektor-sektor yang lagi naik. Nah, itu yang bisa kita upayakan untuk hari ini karena untuk kondisi seperti ini. Karena kalau misalkan kita hanya berfokus terhadap harga terbaik, jadi di level berapa kita harus membeli saham dengan harga yang paling bagus, nah itu akan ketinggalan kereta nantinya. Karena kan kita seperti kita ketahui bahwa pada minggu ini dari titik terendah itu indeks kita udah naik 23%. Nah, kalau kita cuman nanti aja ketika terbaik posisi paling bagus segala macam itu akan ketinggalan pastinya gitu. Makanya caranya itu cicil dengan bertahap atau trading di sektor yang memang sedang bergerak gitu. Baru trading cepat ya. Jadi jual belinya itu dalam jangka yang pendek. Nah, next. Nah ini ya, jadi jangan tunggu harga terbaik baru mau masuk dan membeli saham. Nah, tapi karena kondisi seperti ini ya ukurannya itu belum jelas kapan dan sampai sejauh mana penurunan tersebut gitu. Atau kapan naiknya. Itu agak sulit kalau misalkan kondisi saat ini. Lanjut. Nah, ini juga nih, ini juga warning buat teman-teman. Jadi jangan salah kalau mengakumulasi saham. Jadi kalau misalnya kita niat untuk akumulasi saham, itu dipilih dulu gitu. Karena banyak juga saham yang performanya memang sudah jelek sebelum ada corona datang gitu. Jadi sebelum ada corona
di Indonesia ataupun di Cina ini ya dia memang kondisi dari perusahaannya pun juga udah nggak bagus gitu, udah labanya udah turun terus, kemudian memang cash flow-nya negatif terus gitu. Nah, itu banyak masalahnya. Dan ditambah lagi dengan permasalahan corona gitu. Jadi harus dicek lagi. Jangan sampai salah akumulasi. Karena ketika nanti corona sudah pergi pun, kalau kalau misalkan kondisinya nggak bagus, itu tantangannya jauh lebih banyak perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi sebelum ada corona pun juga memang udah performanya udah jelek duluan gitu. Makanya harus dicek lagi, jangan salah mengakumulasi saham gitu. Next. Nah, kemudian caranya gimana gitu kan? Saya akan terus bicara seperti ini karena biar nanti teman-teman juga ada remind-nya, bisa diingat-ingat. Jadi 2 cara yang dilakukan investor itu yaitu ada 2 ya. Pertama akumulasi, kemudian yang kedua bisa trading. Nah, kalau akumulasi ini kita fokusnya dan konsisten itu membeli secara bertahap sesuai dengan alokasi dana. Jadi kalau misalnya kita punya dana 100 juta, nah cara masuknya itu jangan langsung beli 100 juta, tapi misalkan 10 juta dulu, kemudian 20 juta dulu. Jadi semakin turun, itu harus semakin banyak pembeliannya, agar nanti harga rata-ratanya itu pun akan baik. Gitu. Nah, ini untuk saham-saham yang memang sudah menjadi pilihan sebelumnya. Jadi, kita pilih dulu sahamnya apa untuk diakumulasi. Setiap kali penurunan, ataupun ada kenaikan, kita coba lakukan pembelian secara bertahap. Nah, itu kalau misalkan cara kita melakukannya dengan akumulasi. Nah, tapi kalau misalkan caranya dengan trading, nah ini pilih saham yang memang bergerak. Gitu. Jadi jual belinya itu jangka pendek, manfaatkan teknikal rebound aja. Contoh, misalkan kemarin lagi bergerak itu sektor properti dan konstruksi. Nah itu kita bisa ikutan, tapi jangka pendek. Udah naik sekian persen, ya kita bisa jualan. Nah, misalkan yang kemarin beli saham konstruksi, hari ini kan udah pasti udah dapat keuntungan juga gitu, karena tadi pagi naiknya lumayan tinggi juga. Atau minggu lalu ada sektor mining, pertambangan, oil ya. Nah, oil yang bergerak seperti Medco, Elsa itu bergerak semua, PTRO. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga gitu. Jadi kalau misalkan kita tujuannya untuk trading, cari yang sektornya memang sedang bergerak, lalu manfaatkan untuk trading jangka pendek. Jadi bisa dua hal ini yang bisa kita lakukan, akumulasi atau trading. Nah, khusus akumulasi ini pilihan sahamnya harus tepat. Jadi jangan akumulasi di saham yang memang sebelum corona pun juga udah jelek gitu. Nah, ini malah akan menambah beban kita gitu. Contoh misalkan tadi ada saham PPRO. Ini PPRO sebelum ada kasus corona, itu PPRO turunnya kan udah lumayan udah signifikan ya, sampai ke titik paling terendah 50. Nah, ini tantangannya ini banyak. Jadi selain ada corona, ya dia sebelumnya juga sudah turun yang signifikan. Jadi kalau misalnya kita akumulasi di saham tersebut, nah ini justru akan menambah beban kita gitu. Jadi bukannya akan lebih baik, malah nanti akan menambah beban. Lanjut. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, mungkin ini pengantar dari saya, silakan nanti uh, saya alihkan ke Bima untuk membahas dari sisi teknikal. Entah itu support maupun resisten, silakan ditanyakan. Kemudian kita coba lihat juga peluang yang ada di market sedang berjalan sekarang ini ya. Sambil kita lihat-lihat, nanti sebutkan aja sahamnya apa, kemudian kalau ada yang memang potensi kira-kira seperti apa. Atau misalkan Mas Bima kira-kira kalau memilih saham itu seperti apa sih gitu. Nah, coba kita lihat nanti langsung ke marketnya. Silakan Mas Bima. Ya, terima kasih Mas Kori untuk pemaparan beberapa poin ya. Silakan teman-teman bisa dilihat lagi dan dibaca beberapa poin yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mas Kori berkaitan dengan mungkin ya cara-cara yang bisa kita lakukan di saat atau di kala kondisi market seperti ini. Salah satunya yang mungkin teman-teman bisa lihat di sini yang tadi sudah disampaikan akumulasi dan trading. Nah, jelas poin-poin di sini adalah yang memang harus kita pahami. Mengingat ya kalau kita lihat kondisi market hari ini kita coba lihat dulu ya. Kita coba berpindah dulu untuk melihat kondisi market di perdagangan hari ini.
kalau tadi pagi kan sempat positif itu sampai hampir 3% ya kalau nggak salah 3%. Nah sekarang kondisinya justru berkebalikan atau berbalik arah, kondisinya justru malah merah. Nah ini yang tadi Mas Kory sampaikan, artinya memang untuk beberapa saham itu bisa kita maksimalkan hanya untuk trading dulu sementara ini. Artinya eh, nggak bisa kita hanya menggunakan satu apa namanya, strategi untuk investasi, tapi ada juga opsi untuk kita melakukan trading, terutama di perdagangan seperti yang terjadi di perdagangan hari ini. Kalau kita lihat di perdagangan hari ini, terutama untuk beberapa saham bukan hanya blue chip-nya sih, tapi untuk saham-saham second liner-nya pun ikut merah juga di perdagangan hari ini. Kalau kita lihat di posisi beberapa saham yang saya tampilkan saat ini, seperti ada saham BBCA, Telkom, Unilever, BBRI. Nah, ini beberapa di antaranya mengalami pelemahan di apa 1 jam pertama ya, 1 jam pertama di IHSG kita. Sekarang kita lihat coba ya untuk beberapa grafiknya. Nah, untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom chat biar kita nanti bisa langsung diskusi dan kita bisa langsung jawab untuk beberapa pertanyaannya. Sekarang kita lihat dulu ya ke grafiknya. Nah, di posisi saat ini, posisi IHSG kita, kalau bisa dilihat di sini, ini grafik eh, sebentar, ini grafik menitannya kita pindah ke daily dulu. Nah, ini untuk grafik daily dari pergerakan IHSG kita. Kalau kita lihat memang dari sekitar 3 hari lalu, atau tepatnya pada saat hari Kamis kemarin, hari Kamis dan Jumat posisi IHSG kita cukup kuat ya. Artinya bisa dibilang dia breakout dari tren konsolidasi sementaranya di sekitar 4.500-an, udah mulai konsolidasi dan langsung hari Kamis dan hari Jumatnya itu mulai rebound. Nah, eh, kondisi ini dibantu lagi oleh pergerakan market globalnya. Jadi market global kemarin seperti yang sudah kita kirim juga beberapa informasinya di grup Warkop Saham, memang market global di perdagangan hari Senin kemarin posisinya itu cukup bagus dan positif ya, bahkan positifnya sampai 7% ya. Jadi ini menjadi hal yang cukup bagus untuk pembukaan di market kita. Nah, strategi yang tadi disampaikan oleh Mas Kory bisa digunakan ketika memang keadaannya seperti yang terjadi di market kita saat ini. Atau teman-teman yang memang kemarin sudah sempat punya posisi atau ada sempat melakukan pembelian, memang strategi terbaik yang kita bisa lakukan di hari ini adalah jualan. Kenapa jualan? Pertama, kenaikan IHSG selama 2 hari kemarin, Jumat dan hari Senin kemarin, tentunya bisa dibilang ya kenaikannya sudah cukup tinggi. Kenapa bisa kita bilang sudah cukup tinggi? Karena posisi dari beberapa saham blue chip-nya yang tadinya posisinya minus misalkan dari 25% atau dari yang 50%, posisinya sudah minusnya sudah mulai berkurang, ada yang tinggal 10%, ada yang tinggal posisi minusnya ada yang tinggal 5%. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa kita bilang karena ini sifatnya masih technical rebound, jadi setiap peluang kenaikan yang suka kita sering share atau sering kita informasikan, setiap kenaikan di tren yang turun, kesempatannya adalah hanya untuk jualan. Terlebih posisi sekarang kenaikannya itu udah memasuki hari ketiga. Jadi kenaikan di hari ketiga ini bisa dibilang memang kenaikan yang kita fungsikan untuk penjualan ya. Jadi bukan lagi untuk kita lakukan pembelian. Apalagi kalau kita lihat sekarang posisi indeksnya minus 1,38%. Nah, lalu bagaimana pergerakan untuk berikutnya atau kira-kira pergerakan di sesi 2 atau di hari Rabu besok? Kalau kita lihat sementara ini, memang koreksi yang terjadi saat ini dari sisi candlestick-nya pun mungkin ya koreksinya masih akan coba berlanjut dulu. Kalau seandainya kita coba membuat tarik garis sederhana aja di grafik IHSG, kita bisa lihat level-level support yang mungkin bisa dicapai IHSG itu di sekitar 4.544-an. Ini menggunakan garis horizontal biasa ya. Tapi kalau seandainya kita
menggunakan moving average yang saat ini kita pakai, yang paling terdekat ini adalah moving average 5 hari ya. Moving average 5 hari ini bisa kita jadikan sebagai level support penting untuk IHSG, terutama untuk jangka waktu yang short term-nya atau yang jangka waktu pendeknya. Pastikan dulu, selama IHSG masih berada di atas moving average 5 hari, teman-teman mungkin bisa catat juga level moving average 5 hari ini ada di sekitar 4.650-an. Artinya di level inilah paling tidak level yang bisa menjaga penurunan yang terjadi di IHSG ini sekitar kalau seandainya hari ini turun ya, itu di angka sekitar 3,3% minusnya. Kalau seandainya turunnya hari ini juga. Kalaupun ternyata besok, ya nggak ada masalah. Selama turunnya masih di area-area di sini, 4650 atau ya kurang lebih ada di area sini, saya pikir masih cukup aman dan kita masih bisa melakukan pembelian kembali untuk beberapa saham yang mungkin kita sudah jual sebelumnya. Nah, sekarang sebelum lebih jauh kita coba lihat dulu. Tadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah ini ada beberapa tadi ada pertanyaan ya, kenapa marketnya tiba-tiba turun? Mungkin tadi sudah sedikit terjawab juga. Selain karena dorongannya dari faktor global, plus beberapa saham juga sudah rebound-nya ini sudah bisa dibilang ya untuk jangka pendek ini rebound-nya sudah lumayan cukup tinggi ya, terutama untuk beberapa saham yang minusnya udah 50%, 70% itu udah hampir ada yang tinggal 20%, ada yang tinggal 5%, ada yang tinggal 10%. Jadi ini yang membuat tekanan dari IHSG mulai menurun. Kalau kita lihat beberapa indikator juga, sebentar, saya munculkan beberapa indikator, contohnya misalkan dari sisi momentum, kita coba pakai RSI. Nah, kalau kita lihat dari RSI-nya, nah ini udah ada di bagian-bagian atas ya untuk dari indeksnya sendiri. Sekarang kita coba lihat, tadi di bawah ada pertanyaan untuk saham ERA ya. Kita cek saham ERA. Untuk saham ERA apakah bisa diakumulasi? Sebentar. Nah, ini pergerakan saham ERA sama sebenarnya secara umumnya pergerakannya sama ya dengan beberapa posisi saham lainnya, yaitu pergerakannya berada di atas moving average 5 hari. Di mana moving average 5 hari ini sebagai level kalau untuk kita trading ya atau untuk jangka pendek ini sebagai level untuk pembelian. Jadi kalau pertanyaannya di sini boleh atau tidak untuk diakumulasi saham ERA, saya pikir ini menurut saya nggak ada masalah untuk dibeli dan diakumulasi saat ini selama ERA terus terjaga di moving average 5 harinya. Ini ada di sekitar harga sekitar 940-an lah. 940, 945. Dan terlebih IHSG-nya juga tadi yang kita sudah tampilkan posisinya pun ada di atas moving average 5 hari. Selama IHSG kita di atas MA5, ERA ini juga ada di atas MA5, ini kesempatan kita untuk melakukan pembelian. Jadi nggak ada masalah sih kalau mau akumulasi ERA. Itu dari Pak Gatot ya pertanyaannya. Lalu ini ada pertanyaan juga dari Linda ya Bu Linda, bagaimana dengan pergerakan BBTN? Nah BBTN memang pergerakannya nggak secepat pergerakan perbankan yang lain ya. Di saat perbankan lain mungkin sudah naiknya itu udah setengahnya dari penurunannya, BBTN ini mungkin baru seperempatnya malahan. Nah, di saat bank-bank lain sudah di sini misalkan BBTN baru sampai sekitar seperempatnya. Nah, ini yang tadi Mas Kori sudah sampaikan di awal. Kalau ada saham-saham yang memang sudah turun sebelum terjadinya corona, artinya memang dari sisi fundamental perusahaannya ada masalah. Kecuali seperti saham-saham blue chip lainnya ya. Jadi turun seperti BBCA atau mungkin Telkom, BBRI turun karena memang adanya corona pada saat itu. Tapi kalau BBTN, kalau kita lihat secara garis besar,
trennya memang dari awal tahun pun sudah menurun ya. Jadi di sisi lain dari sisi fundamental plus tekanan dari corona ini membuat BBTN bisa dibilang ya sudah jatuh tertimpa tangga juga. Jadi cukup berat. Kalau seandainya memang sih turunnya cukup dalam, potensinya kalau pullback juga bisa jadi cukup besar. Tapi sayangnya dari sisi fundamental si saham BBTN ini belum bisa menjadi pilihan saat ini. Mungkin Ya, Mas Kori ada betul. mau tambahan gimana Mas Kori? Oh, coba Bima bisa nge-share dulu nggak? Ini mau nge-share. Harus di kelas dulu, Bima. Oh, langsung share aja. Nggak bisa. Oke, sebentar. Nah, apa namanya? Saya coba nge-share lagi. Ini ada nggak gambarnya? Ada. Nah, ya, ini saya coba nge-share lagi biar nanti punya pandangan juga buat teman-teman bahwa ya sektor itu pasti semua terdampak ya, semua terdampak sektornya. Tapi saya coba apa namanya dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok yang memang cepat recovery-nya, kemudian kelompok yang secara dampaknya itu sedikit, dan kelompok fundamental yang kuat. Nah, ini yang memang harus jadi fokus kita, perhatian kita. Nah, cari saham itu yang cepat recovery itu maksudnya apa? Ini sektor-sektor yang memang secara dampaknya itu langsung terasa ya. Contoh misalkan di sektor transportasi, seperti misalkan Bluebird taksi ya, Bird. Nah ini kan akan berpengaruh banget ketika ada corona. Gitu. Nah nanti ketika kondisinya sudah stabil, masyarakat sudah bisa keluar lagi. Nah itu akan langsung apa namanya teraplikasikan terhadap pendapatan dia. Gitu. Nah makanya recovery-nya cenderung akan lebih cepat. Begitupun dengan jasa marga, kemudian Pewon, ini properti khusus yang bangunan komersil. Artinya dia punya properti itu untuk disewakan seperti kantor ataupun apa namanya mall. Nah saat ini memang dia akan terdampak besar karena kenapa? Yaitu orang-orang tidak ada aktivitas di luar seperti di mall itu nggak ada. Tapi ketika nanti sudah stabil, sudah pulih, orang akan masuk ke mall lagi. Nah itu akan recovery-nya itu akan lebih cepat gitu. Nah makanya di sini lihat dulu karakteristiknya. Kemudian setelah itu pilih juga saham yang memang secara kualitasnya juga bagus. Artinya apa? Pertumbuhan labanya juga bagus, kemudian hutangnya kecil. Nah, itu akan meringankan beban dia ketika nanti kondisinya sudah pulih lagi. Nah, dampak sedikit ini apa? Terjadi di sektor konsumer maupun telekomunikasi. Gitu. Saya ulang lagi ya, di konsumer dan telekomunikasi karena kenapa? Ketika kondisi seperti ini, orang demand untuk di sektor ini masih cukup kuat gitu. Seperti CBP, kemudian Unilever, atau Kalbe, orang akan lebih banyak untuk mencari apa namanya obat-obatan, vitamin dan lain sebagainya ya. Atau misalkan telekomunikasi, paket data itu akan meningkat di kondisi seperti sekarang. Jadi pilihannya nih sahamnya. Tadi juga ada yang nanya Cepin, nih Cepin juga cukup bagus karena kalau kita lihat selain labanya bertumbuh, tetap memang DER-nya pun juga kecil. Jadi kita bisa melihat hutang tersebut, perusahaan tersebut dari nilai DER-nya, debt to equity ratio. Artinya kalau di bawah 1 itu bagus. Gitu. Jadi patokannya 1 kali ya. Jadi untuk Cepin ini DER-nya terakhir itu DER-nya 0,4 kali. Nah artinya ini selain dia perusahaannya bagus, tapi memang secara kesehatan perusahaannya juga bagus gitu. Artinya ya layak untuk kita akumulasi. Dan yang terakhir ada fundamental kuat. Ini mau gak mau kita harus fokus ke sektor perbankan karena apa namanya khususnya untuk 2 saham ini BCA BRI. Ini secara fundamental cukup kuat dan apa namanya dampaknya juga sebenarnya ya memang terasa tapi nggak mengganggu fundamental secara keseluruhannya gitu. Oke, mungkin tambahan saya mungkin dari segitu Mas Bima. Silakan kalau ada tambahan lain. Ya, kita lanjut untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaannya. Ya. Ini ada dari Pak Denny ya, Pak Denny Day. Selamat pagi, Pak. Nah, ini menanyakan untuk investasi di saham WSBP, Mas Kori. Katanya mengingat harganya sudah cukup murah dan dividennya cukup tinggi. Ya, memang kalau kita lihat saat ini dari sisi teknikal dulu ya. Dari sisi teknikal memang pergerakan WSBP ini bukan dari
tahun ini aja ya, dari mungkin 2 atau 3 tahun belakangan ini konstruksi, terutama untuk sektornya ya, sektor konstruksi memang sangat tertekan, bahkan beberapa saham anak usaha konstruksi, sudah, ada yang beberapa di antaranya sudah masuk ke level 50 ya harga sahamnya. Nah, ya semoga itu tidak terjadi di WSBP. Nah, ini WSBP, kalau kita lihat secara teknikal, sebelum terjadi masalah seperti yang terjadi, belakangan ini, corona ya, ya memang pergerakannya sudah terkoreksi. Artinya, seperti kembali lagi di awal, ini ada masalah dari sisi, perusahaannya, terutama dari sisi sektornya, yaitu adalah konstruksi. Nah, posisi sekarang semakin tertekan di mana, bisa dibilang saat ini akan untuk beberapa bulan ke depan atau untuk di tahun ini akan adanya perlambatan ekonomi yang di mana, pembangunan, di wilayah kita pun terutama untuk, kontrak-kontrak berkaitan sama konstruksi pastinya akan menurun. Terutama kalau dari kontrak pemerintah sendiri yang bobotnya sekitar 11% ya ke emiten-emiten karya kita, ke emiten karya, itu udah hampir pasti nggak jalan, kan sudah ada, pernyataan seperti itu ya. Memang bobotnya cuma 11% ke BUMN, ke apa, ke apa, proyek-proyek pemerintahan itu cuma 11%. Jadi sebenarnya swasta masih bisa, mendorong, kenaikan yang terjadi di saham WSBP. Kalau pertanyaannya sekarang untuk investing, saya pikir belum tepat ya kalau seandainya memang mau masuk investing di saham WSBP. Mengapa? Tadi kalau dari sisi faktor, fundamentalnya kita sudah, sedikit punya gambaran memang kondisi dari sisi, fundamental sektor konstruksi ini masih belum terlalu cukup kuat dibandingkan dengan sektor yang lain. Ini yang menyebabkan begitu mudahnya saham-saham konstruksi kalau seandainya turun, itu turunnya seperti tidak ada perlawanan pembelian. Kenapa? Nah, kita masuk ke bagian yang pembelian. Kenapa? Beberapa, investor besarnya atau big fund-nya itu saat ini belum menjadikan sektor konstruksi itu sebagai konsentrasi aliran dana investasinya. Kalau seandainya dana besarnya ini belum mau masuk ke sektor konstruksi, bagaimana mungkin saham-saham konstruksi bisa masuk? Saat ini mungkin murah dan mungkin bisa dibilang harga sekarang WSBP 166, atau bahkan kemarin sempat 109 terendah, itu merupakan harga paling rendah sejak IPO misalkan. Nah, memang harganya murah, tapi yang jadi masalah, eee, buyer-nya atau big player-nya belum mau masuk ke sektor konstruksi. Untuk untuk keperluan investasi atau jangka waktu panjang, bisa jadi investor-investor besarnya ini mengalihkan ke sektor yang memang saat ini lagi produktif, yaitu adalah perbankan, consumer, atau beberapa saham yang tadi Mas Kory sudah jelaskan. Jadi, bukannya tidak menarik USBP, tapi buyer-nya belum mau masuk banyak di saham yang berkaitan dengan sektor konstruksi. Di saat yang tepat nanti, dengan sendirinya kalau nanti memang sudah ada peralihan sektor, dengan sendirinya sektor properti sektor konstruksi saya pikir akan mulai bermain lagi ya, tapi belum saat ini dan sekarang pun tanda-tandanya belum kelihatan dari sisi volume transaksi 1 atau 2 tahun belakangan belum ada akumulasi yang cukup besar gitu ya kalau kalau kita lihat. Jadi sementara ini kalau memang mau investasi mungkin di sektor yang lain dulu, terutama kalau seandainya Pak Denny ini ingin, dividennya, masih ada juga beberapa saham blue chip yang dividennya cukup besar. Jadi kita coba alihkan untuk investasi jangka panjang itu kalau bisa di saham yang memang sudah, settle ya, jadi yang sudah cukup kuat, dividennya juga cukup tinggi. Nah, kita bisa pilih saham-saham tersebut. Kurang lebih mungkin seperti itu. Nah, untuk berikutnya pertanyaan, tadi ada pertanyaan Cepin, BTPS. Ini ada pertanyaan dari Doni ya, Pak Doni, prospek untuk saham Astra, BTPS. Nah, kira-kira target price-nya di harga berapa? Nah, kalau kita lihat, sebentar, BTPS ini baru kemarin ya rebound-nya untuk saham BTPS. Sebentar. Nah, kemarin dia baru mulai rebound dan hari ini baru masuk hari kedua. Ini penurunan yang terjadi di BTPS juga bisa kita cermati ya dari level 5.100 sampai level 1.790 terendah.
ini jelas sudah lebih dari 50%, bahkan sekitar 70% ya penurunan yang terjadi di BTPS. Secara umum ini mungkin ya ini menjadi salah satu bank syariah yang bisa dibilang transaksinya cukup besar sih di tahun 2019, bisa dilihat dari sisi volume transaksi yang terjadi di sepanjang 2019 memang cukup tinggi dan mulai kehilangan volume di awal-awal tahun 2020 dan di sini juga terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dari sisi teknikal, penurunan tanpa volume transaksi ini kurang akurat ya. Artinya kurang akurat apa? Penurunannya bisa jadi dibarengi oleh pembalikan arah yang cepat juga karena turunnya ini tanpa dibarengi oleh volume yang cukup tinggi. Volumenya itu kecil dan ini di bawah rata-rata biasanya. Jadi kalau seandainya kita mau coba akumulasi BTPS, saya pikir oke dan masih bisa karena secara keuangan pun BTPS nggak ada masalah ya. Kalau misalkan dilihat secara umum laporannya itu cukup bagus dan kalau seandainya nanti harganya turun lagi pun, saya bisa sarankan untuk coba mengakumulasi aja saham BTPS ini. Sepanjang juga dia ada di atas moving average 5 hari. Di sini juga bisa kelihatan rata-rata saat ini kita coba fokus menggunakan moving average 5 hari untuk level support setiap sahamnya. Oke, berikutnya Cepin ya. Tadi juga Cepin sempat disinggung oleh Mas Kori. Cepin memang sebenarnya sektornya cukup lumayan bagus, tapi dia agak telat ya. Kemarin pada saat rebound, Cepin ini nggak ikutan rebound. Nah ini kita harus ada lihat lebih detail lagi. Kenapa kira-kira? Apakah Cepin ini menjadi salah satu sektor yang terdampak terhadap kondisi yang terjadi seperti saat ini, atau kalau kita mau simple ya kita hanya lihat dari sisi technical, kita lihat level sekitar area 5.000, memang dari kemarin itu sempat naik di atas 5.000 untuk Cepin beberapa kali ya. Beberapa kali naik di atas 5.000 tapi turun lagi, turun lagi. Seperti yang terjadi hari ini sempat di atas 5.000 tapi turun lagi. Kita coba lihat dulu untuk Cepin. Kalau seandainya nanti breakout seperti yang sudah di-share juga gambarnya di grup Warkop Saham. Saat ini tugas kita akumulasi aja Cepin. Tugas kita akumulasi dan beli Cepin karena memang ini salah satu leader ya di sektornya untuk Cepin. Nggak ada masalah selama ini, silakan diakumulasi dan kalau seandainya breakout dari level 5.000, targetnya bisa main di atas sekitar MA 200-nya, ini di area-area atau di area-area sekitar 6.000 ya. Ini menjadi level 5.700 sampai 6.000 menjadi awal dari tren jangka pendek, target tren jangka pendeknya untuk Cepin. Jadi sekitar 5.700 sampai dengan 6.000 lah. Tapi kita harus tunggu breakout ya untuk Cepin. Lalu sebentar. Oke, kita punya waktu sekitar 1 menit lagi. Terbatas ya. Iya, ini terbatas. Kita mungkin gimana Mas Kori? Apakah kita akan coba lanjut lagi? Atau kita diskusi next lagi? Gimana nih teman-teman aja nih, kalau masih banyak pertanyaan ya mungkin nanti bisa dilanjut di sesi kedua mungkin ya, kalau masih banyak yang bertanya. Tapi kalau dirasa cukup untuk Japri aja ya silakan, karena kita juga terbuka kalau untuk diskusi portofolio ataupun hanya sekedar tanya-tanya support resisten. Oke, mungkin jadi untuk hari ini mungkin cukup